Rahasia kebahagiaan ada tiga, yaitu bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat onlineku semua? Kembali lagi dengan saya Mama V di segmen kali ini, yaitu Pena Podcast. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sahabat onlineku semua tetap sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat-cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lagi menjalankan promil ya, semoga berhasil dan tahun depan 2023 bisa mendapat momongan kembali. Amin ya rabbal alamin. Karena lagi-lagi itu bukan kehendak kita, itu kehendak Sang Kuasa. Jadi apapun ujian kita, karena untuk ambil itu juga salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dimana mungkin ada yang sudah married langsung bisa punya anak, dan ada juga yang belum dikarunia anak, dan itu bentuk ujian kita untuk menjalani sebuah proses di dunia ini ya. Karena di dunia ini itu sebenarnya untuk cari ladang untuk mengumpulkan pahala, dan untuk kehidupan selanjutnya itulah kehidupan yang sebenarnya. Makanya untuk masalah kehamilan ya, itu semua bentuk ujian. Bahkan banyak sekali para nabi sebelum kita yang juga mengalami hal seperti itu ya. Ya, belum memiliki keturunan, tapi mereka tetap sabar, mereka tetap ikhtiar dan selalu meminta kepada Allah ya. Jangan berhenti untuk berdoa, memohon kepada Allah ya, dengan usaha kita, dan tetap usaha. Selain kita berdoa, kita juga tetap usaha dengan apa, pengalaman atau sharing-sharing orang-orang seputar cara mereka untuk mendapatkan anak. Oke, seperti pengalaman dari saya kemarin itu ada ipar juga yang sudah lama mau momongan tapi belum dikaruniai. Dia itu hampir berapa tahun baru bisa punya momongan ya, karena anak pertamanya itu sakit dari bayi dan umur 10 tahun atau kurang ya. Anaknya masih seperti itu, sakit ya, tidak bisa berdiri, jadi akhirnya meninggal ya. Dan kemudian dia mau punya anak kembali supaya ada yang mewarnai keluarga kecilnya, karena memang kalau kita sudah berkeluarga tidak lengkap rasanya kalau tidak ada anak dalam keluarga kecil kita. Jadi anak itu sebenarnya mewarnai keluarga kita ya bersama suami, karena akan beda saja kalau kita nggak punya anak. Memang dengan kita punya anak pasti rasa dengan suami itu kebersamaan juga beda. Oke, jadi saya di sini cerita awal mula kehamilan saya yang ketiga ini. Jadi untuk yang kehamilan ketiga ini, alhamdulillah ya, selama ini saya belum pernah juga keguguran, alhamdulillah, dan semoga tidak pernah seperti itu. Dan untuk hamil juga semoga juga nggak ada masalah-masalah sampai yang berat-berat ya, sampai dilarikan ke rumah sakit. Alhamdulillah, semoga tidak pernah ada seperti itu juga, amin. Jadi untuk pengalaman yang kemarin itu untuk ipar saya ya, saya mau berbagi tipsnya nanti di next video. Karena ada juga keponakan saya itu sudah lama menikah, mereka juga hampir 1 tahun ya setelah menikah belum punya momongan. Jadi dia juga berniat promil, bahkan sampai mau adopsi anak angkat. Tapi menurut saya katakan sama dia kalau masalah anak angkat itu jangan terlalu terburu-buru, karena jangan sampai kalau kita nanti sudah punya anak atau bisa hamil, nanti kita
nggak sayang lagi sama anak ini ya, karena dia itu anak angkat, anak yang dari kita ambil seperti itu. Makanya pasti rasa sayang kita kepada anak dan anak yang angkat itu pasti beda. Walaupun harus disetarakan ya, tapi pastilah ada perbedaan sedikit, apalagi kalau anak angkat ini tahu kalau dia itu sebenarnya bukan anak kandung. Jadi saya bilang jangan terlalu terburu-buru untuk anak angkat, masih pengantin baru sebenarnya ya. Nikmati saja untuk sekarang ini, apalagi memang ini bukan kehendak kamu, yang karena kamu awalnya pakai KB kan banyak juga yang orang-orang itu sebenarnya nggak mau ya awal menikah atau mereka diwarnai dengan baby dulu. Mereka mau honeymoon, mereka mau senang-senang ya, mereka mau pacaran setelah nikah seperti itu. Makanya setelah menikah biasanya itu mereka langsung pakai KB, padahal mereka juga nggak ngerti kalau sebenarnya efek dari memakai KB ini ada. Salah satunya itu karena akan menunda kehamilan selanjutnya. Kalau misalnya kita sudah mau hamil, memang kita sudah buka KB-nya, kita sudah lepas KB-nya. Tapi kalau kita lepas tidak langsung segitu ya, langsung berisi kembali, pasti prosesnya akan lama. Apalagi kalau kita termasuk orang yang bukan wanita yang subur ya, susah. Jadi seperti itu, nanti kita akan berbagi sharing tentang promil mereka sehingga mereka bisa hamil. Kemudian di sini saya cerita saja karena ini sudah ketinggal ya yang sudah saya tulis. Oke, di awal kehamilan saya itu sebenarnya sudah lama, ini sudah hampir beberapa minggu, itu sudah jalan bahkan 3 bulan baru saya periksakan ya, karena untuk periksa juga susah ya di sini karena kita bahasanya perantauan, meskipun nggak terlalu jauh dari rumah, tapi namanya juga kalau dibilang merantau ya bagaimana ya, karena sebenarnya di daerah ini atau di kabupaten ini sebenarnya dulunya suami dan orang tuanya tuh tinggal di sini semenjak masih ada bapak dari suami saya sebelum dia almarhum ya. Karena semenjak bapaknya meninggal, ibunya kembali ke kampung halamannya. Karena ya seperti itu ya, apalagi suami saya itu 10 bersaudara. Bayangkan ya sahabat online, saya itu sangat salut sama mama mertua saya karena bisa melahirkan 10 anak ya. Tapi memang saya sih enggak kaget-kaget amat karena memang tante saya, saudara dari mama yang saya sudah anggap seperti mama saya sendiri, karena memang saya tinggal juga di situ semenjak saya ditinggal juga sama mama saya. Jadi ceritanya itu di sini silang, saya itu ditinggal sama mama saya sedangkan suami saya ditinggal sama bapaknya. Jadi itulah karunia Allah dan perjalanan takdir atau jodoh. Kalau masalah takdir kita bicarakan di sini itu juga panjang, karena sebenarnya masalah ini juga saya tuh sama suami nggak kenal lama, hanya menghitung bulan dan itu pun lewat komunikasi saja tanpa bertemu ya. Jadi hanya 1 kali bertemu. Nanti kita akan juga bahas karena ini sepertinya seru untuk dibahas ya. Oke, jadi untuk cerita awalnya itu saya itu nggak enak ya, perasaannya itu nggak enak. Itu saya belum tahu di sini kalau saya itu hamil. Jadi hanya pusing-pusing, kemudian terus sakit kepala, terasa mual. Padahal saya itu orangnya jarang mual ya. Kayak mau muntah itu jarang. Biasanya kan orang yang mengidap penyakit mah, karena waktu kuliah juga saya asrama ya. Dalam satu asrama itu kadang ada suara-suara orang yang mual, seakan-akan kayak bahasa kasarnya itu lagi hamil, tapi kan nggak mungkin juga. Ternyata kita cek itu mah, ada penyakit mah. Jadi kalau misalnya penyakit mah itu biasa kadang ada rasa mual timbul yang menginginkan seseorang itu kayak mau muntah ya, kalau misalnya mahnya itu sudah akut parah. Jadi seperti itu. Kemudian terlambat haid. Di sini kan juga masalah terlambat haid memang sudah tidak dipertanyakan lagi, karena saya itu sering terlambat haid
semenjak memakai KB. Jadi kadang haidnya itu hanya 3 bulan sekali, makanya pas saya terlambat haid, saya kira itu hanya gara-gara pengaruh KB. Jadi saya nggak pedulikan, saya hanya simpan ya. Mungkin ini hanya pengaruhnya, bukan hamil seperti itu karena sudah biasa. Oke, jadi untuk haidnya sendiri itu tidak teratur ya semenjak pakai KB itu. Jadi di sini saya baru periksa seperti yang saya bicarakan sebelumnya, bahwa beberapa minggu itu sudah masuk 12 minggu ya, 11 minggu lebih baru saya periksakan ke bidan. Itu pun karena saya mau pulang kampung, saya mau dapatkan buku pink itu ya, buku KIA itu. Makanya saya pergi ke bidan untuk periksa biar ada buku saya bawa ke kampung. Sempat saya di kampung itu lama dan saya bisa periksa kehamilan juga di sana karena bukunya sudah ada. Tapi di situ karena saya periksa test pack yang pertama itu lama, pas di bidan juga di test pack kembali karena katanya sudah lama. Jadi untuk lebih akurat mungkin bagusnya test pack lagi. Dan di situ saya test pack, saya periksa, dan karena saya nggak pakai BPJS dan kartu sebagainya ya masuk umum pembayarannya, jadi di situ kita membayar umum. Periksa itu saya bayar sekitar, kalau bagian di sini ya Sulawesi Selatan itu 35.000 sudah dengan obat dan test packnya, karena test packnya juga dibayar. Bahkan untuk mualnya sendiri itu masih berkelanjutan sampai masuk trimester kedua ini. Jadi sekarang itu sudah masuk trimester kedua walaupun saya belum USG. Jadi ini masih untuk yang data yang dari awal itu ya, kalau misalnya benar. Jadi ini masuk ke bulan kedua, masih mual-mual, masih mau muntah kalau morning sickness ya, kalau pagi itu. Jadi masih terasa. Kemudian untuk selanjutnya nanti saya akan bahas apa saja sih tanda-tanda hamil di trimester pertama sampai trimester kedua atau ketiga. Tapi yang pertama itu luar biasa, ada banyak sekali faktor ya yang saya rasakan. Sampai saya juga jerawat itu full banyak sekali ya. Saya merasa dari hamil pertama dan kedua itu gak pernah berjerawat ya kalau hamil, tapi kenapa tiba-tiba ini kok banyak banget ya jerawatnya muncul, padahal kalau misalnya pemakaian sabun dan sebagainya nggak ganti-ganti juga, tetap itu juga. Tapi masuk di trimester kedua ini tidak ya, berhenti jerawatnya itu radang sendiri, berhenti sendiri, padahal nggak saya obatin juga. Makanya mungkin itu pengaruh hamil juga. Untuk perasaan yang tidak enak, pusing, sakit kepala itu terasa sampai sekarang, masih terasa. Bahkan ini kemarin saya mau edit video ini terlambat saya upload kembali karena seperti itu. Kadang saya sudah buat kontennya, tapi untuk mau isi suaranya, mau dubbingnya susah. Lagi-lagi kepala pusing, sakit, nggak enak. Mana kalau kita sudah beberes, beraktivitas, masak-masak, karena kita juga nggak mungkin yang nggak masak karena ada keluarga kita, ada anak-anak kita yang mau makan. Oke, untuk para bumil-bumil dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat dan jaga kandungannya biar kita selamat sampai lahiran. Amin ya robbal alamin. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di next video. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mama V. Oke, jangan lupa like dan komen juga. Sampai jumpa dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.